Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Rahma Sudirman MAK sebagai dosen pengampu di kelas Manajemen Strategik. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izin saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, Kristen Ferry dengan NIM 2001036123. Dua ada Maulida dengan NIM 2001036141. Tiga ada Vinde Octaviana dengan NIM 2001036145. Dan yang keempat ada Nur Alam Salan dengan NIM 2001036156. Nah, di mana materi kami pada hari ini ada tinjauan evaluasi dan kendali strategi. Kemudian masuk ke dalam isi materi kami pada hari ini. Yang pertama ada karakteristik evaluasi strategi. Dua ada kerangka kerja evaluasi strategi. Tiga balance scorecard. Empat karakteristik sistem evaluasi efektif. Dan kelima ada sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. 6 perencanaan kontingensi. 7 audit, dan yang ke-8 ada tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Selanjutnya ada karakteristik evaluasi strategi. Nah, di mana ada 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama, memeriksa basis penyusunan strategi perusahaan. 2, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Dan yang ketiga, melakukan aksi koreksi untuk memastikan performa sesuai dengan rencana. Kemudian di sini ada Richard Hummel menemukan 4 kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi strategi, yaitu konsistensi, konsonan, kelayakan, dan keunggulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alasan mengapa evaluasi strategi itu sulit. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas lingkungan. Yang kedua, sulit memprediksi masa depan secara akurat. Yang ketiga, bertambahnya jumlah variabel. Keempat, kejadian dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Yang kelima, berkurangnya rentang waktu dalam menjalankan perencanaan. Dan yang terakhir, cepatnya laju pengusangan suatu rancangan. Selanjutnya, proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, harus memicu tinjauan terhadap sasaran dan nilai, dan harus menstimulus kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria pada evaluasi. Lalu selanjutnya, kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama, meninjau berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap EFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE, revised IFE matrix, harus berfokus pada bahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks EFE, revised EFE matrix, harus menunjukkan efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan dapat digunakan dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi seharusnya dapat diukur dan mudah diverifikasi. Yang ketiga, mengambil tindakan secara korektif. Melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Selanjutnya ada balance scorecard. Balance scorecard adalah alat evaluasi strategi yang penting. Balance scorecard merupakan sebuah proses yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif: kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan mencermati 6 isu utama dalam mengevaluasi strateginya. 1. Konsumen. 2. Manajer karyawan. 3. Operasi atau proses. 4. Komunitas atau tanggung jawab sosial. 5. Etika bisnis atau lingkungan hidup. 6. Keuangan. Selanjutnya, karakteristik sistem evaluasi efektif. 1. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis. Informasi yang terlalu banyak menjadi saling buruknya dengan informasi yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak kendali dapat menimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. 2. Aktivitas evaluasi strategis harus memberi aktif. Aktivitas tersebut harus berhubungan dan sejalan dengan sasaran perusahaan.
Tiga, aktivitas ini harus memberikan informasi yang berguna kepada manajer mengenai pekerjaan di mana mereka memiliki kendali dan pengaruh. 4. Aktivitas evaluasi strategi harus memberi informasi antar waktu pada kondisi dan area tertentu. Seorang manajer mungkin membutuhkan informasi harian. Selanjutnya, sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Ada 9 atribut yang digunakan sebagai kriteria evaluasi. Manajemen manusia, tingkat inovasi, kualitas produk, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, persaingan global, dan kualitas manajemen. Materi selanjutnya perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi yang efektif memiliki 7 langkah proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi baik kejadian merugikan maupun menguntungkan yang mungkin saja mempengaruhi strategi. Yang kedua, merinci poin-poin pemicu. Tentukan kira-kira kapan kejadian tersebut akan terjadi. Yang ketiga, buat penilaian setiap dampak kejadian kontingen. Perkirakan keuntungan atau kerusakan potensial dari setiap kejadian kontingen. Yang keempat, kembangkan rencana kontingensi. Pastikan rencana kontingensi kompatibel dengan strategi sekarang dan secara ekonomi dapat dilakukan. Yang kelima, nilai dampak balikan dari setiap rencana kontingensi. Yang keenam, tentukan sinyal deteksi dini dari masing-masing kejadian kontingen kunci. Yang ketujuh, untuk kejadian kontingen dengan sinyal deteksi dini yang dapat diandalkan, kembangkan rencana tindakan lebih lanjut untuk memperoleh keuntungan dari waktu yang ada. Selanjutnya, audit. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditor memeriksa laporan keuangan berdasarkan GAAP dan apakah menunjukkan aktivitas yang sebenarnya. Auditor independen menggunakan standar audit yang berlaku umum. Peralihan akuntansi dari GAAP ke IFRS di Amerika akan membebankan bisnis sebesar jutaan dolar untuk perbaruan sistem perangkat lunak dan pelatihan. Selanjutnya, tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategik. Ada 3 tantangan atau keputusan khusus yang dihadapi semua penyusun strategi pada saat ini, yaitu yang pertama, memutuskan apakah proses tersebut harus dianggap lebih sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, memutuskan apakah strategi perlu dibukakan bagi atau ditutup dari pemangku kepentingan. Ketiga, memutuskan apakah prosesnya di dalam perusahaan harus lebih dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.